Baik teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita akan tunggu kira-kira 2 mahasiswa lagi ya. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan pembahasan materi hari ini. Kira-kira yang akan disampaikan seperti apa, mau disimak baik-baik. Seperti biasa nanti saya akan mengingatkan terkait dengan tugas dan bagaimana mengerjakan tugas dan apa yang harus dilakukan terkait dengan tugas. Suaranya aman ya, terdengar dengan baik ke sana. Mohon konfirmasi lewat chat boleh, lewat raise hand boleh, Aman, Pak. lewat icon apapun boleh. Silakan. Aman, Pak. Baik, Sakti, terima kasih. Tapi aman ya. Kita tunggu 2 mahasiswa lagi teman-teman. Kemarin alhamdulillah yang hadir itu kurang lebih sekitar berapa ya? 14 mahasiswa yang tanggal 16 kemarin. Tapi dengan saya 13 berarti hampir setengahnya teman-teman. Biasanya nggak sampai sepenuh itu ya. Biasanya paling 5, 6 gitu ya. Kalau nggak nyampe 10 ini alhamdulillah responnya sangat baik sekali untuk teman-teman angkatan sekarang. Mudah-mudahan dipertahankan nanti untuk perkuliahan yang lainnya ya teman-teman ya. Karena seperti yang saya sampaikan untuk kegiatan perkuliahan di kampus UT ini memang eh, apa namanya diprioritaskan terkait dengan kesesuaian dari kegiatan mahasiswanya karena bervariasi ya kalau di UT ini dari sisi usia juga mereka tanpa batas, kemudian dari aktivitas juga meskipun sambil bekerja juga masih bisa diberi kelonggaran. Ya, nanti supaya saya tidak berulang-ulang menyampaikan, eh, nanti aja pas nanti saya tunggu mahasiswa lagi baru kita akan mulai ya. Mungkin ditunggu.
Tunggu ya, sebentar. Baik, teman-teman, kita akan langsung mulai saja sepertinya ya. Ini sudah direkam, kita pastikan direkam dulu karena buat laporan sudah. Baik, untuk yang share screen-nya sudah terlihat ya, teman-teman ya. Saya coba ulang lagi share screen-nya. Ini di Oke, sudah ya. Nah, untuk pembahasan materi pada hari ini, bentar. Bentar, saya matikan dulu musik. Jadi kita masuk ke pembahasan untuk yang aktivitas belajar 7, kemudian di sini ada aktivitas belajar 8 hingga aktivitas belajar 11. Nah, kita akan coba bahas dulu terkait dengan aktivitas belajar 7 ya. Jadi pada aktivitas belajar 7 ini di sini mahasiswa diminta untuk, tapi sebelum ke sini saya coba terangkan dulu terkait dengan ini ya sebentar. Untuk materinya saya yakin teman-teman sudah diinformasikan kira-kira materinya ini kita ambil dari apa namanya, di mana gitu ya. Saya coba sampaikan dulu. Bentar. Nah, di sini ya. Jadi di halaman panutan pustaka ut.ac.id. Ya, kebetulan untuk materinya ini adalah jaringan komputer. Jadi ada beberapa modul di jaringan komputer ini, atau beberapa bab ya, sesuai dengan jumlah pertemuan biasanya. Nah, ini modul 1 arsitektur sejarah standarisasi kegiatan belajar, modul 2 modul OSI kemarin sudah kita bahas, modul 3 terkait dengan perangkat jaringan kemarin juga kita sudah bahas, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kira-kira seperti apa aja terkait dengan perangkat jaringan komputer untuk membangun jaringan komputer sederhana. Nah, kemudian di modul 4 ini terkait dengan internet protokol atau dan internet book gitu ya. Kemudian di sini ada juga kegiatan belajar 2. Ini sudah
dalam LMS-nya ya. Kemudian nah ini modul 5 masuk ke dalam protokol routing dan layer transport. Nah ini protokol routing dan layer transport kita coba langsung ke modul 5 ya. Ini halamannya di sini teman-teman. Jadi untuk loginnya saya coba kirimkan dulu di chat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan di pertengahan jalan, boleh teman-teman langsung ditanyakan saja. Nah ini linknya saya kirimkan. Oke, sudah, silakan langsung diklik saja untuk membuka materinya. Untuk loginnya saya rasa teman-teman tahu ya, kita masukkan usernya mahasiswa, untuk passwordnya UT Peduli kalau tidak salah. Itu silakan dicoba terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, ini untuk yang protokol routing seperti apa sih sebenarnya? Nanti di sini saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang penting bisa dipahami garis besarnya ya. Kalau misalkan di sini dijelaskan tentang ini untuk yang protokol routing itu dia ngerut gitu ya. Nah, di sini kita akan butuhkan terkait dengan perangkat router teman-teman. Ini misalkan untuk yang protokol routingnya kita lihat ini ada beberapa host ya. Nah, ini IP rootnya ada di sini atau routernya. Kemudian ini ada model jenis network ya. Kemudian ini juga jenis network. Ini kemungkinan tidak menutup kemungkinan ini menggunakan yang kemarin itu apa? Swiss atau hard gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada gambaran untuk yang protokol routing yang lainnya atau untuk yang autonomous ya. Autonomous sistem merupakan bagian dari memahami protokol routing ya, atau AS ini atau autonomous system ini bagian dari medical dari jaringan IP yang lebih besar. Artinya ini kita terapkan jika mendapati sebuah pengembangan atau pembangunan atau pembuatan jaringan protokol yang lebih besar gitu ya. Nah, ini ada materinya secara keseluruhan di sini teman-teman. Nah, rutin. Jadi untuk ngerut itu banyak ya, dan ini nanti kita akan fokus bahas juga terkait dengan tugas ya teman-teman ya. Di sini saya nge-share-nya kayaknya share screen aja deh, bentar ya. Misalnya nggak kelihatan ya untuk yang share hasil share aja ya. Ini di window saya screen, kita coba screen satu audio. Suaranya amat terdengar ya teman-teman ya. Nah ini uh, terkait dengan protokol routing. Jadi intinya protokol routing ini di sini kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana cara atau penjelasan terkait dengan ngerut gitu ya. Yang kemarin sudah jelaskan ya dengan gambar, ada bagian keuangan, ada bagian administrasi atau ada bagian gudang. Jadi ada tiga area atau sub area. Nah, ini mampu menjelaskan terkait dengan protokol routing dan tujuannya ya, atau kaitannya dengan capaian belajarnya. Kemudian ada user data diagram protokol, maupun menjelaskan juga ada transition control protokol atau TCP. Ini untuk yang filenya coba kita akan cek materinya ya, file materinya ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan ini sebenarnya apa sih protokol routing itu? Protokol routing itu adalah suatu protokol itu ibaratnya panduan gitu ya. Protokol itu panduan bagaimana cara kita untuk nge-route. Dari route ini ada beberapa teknik teman-teman. Nah, ini skalanya sudah masuk ke area medium ke expert gitu ya.
medium ke expert. Kenapa? Karena ada dia ngerut IRGP kalau nggak salah. Kemudian ngerut untuk apa namanya, misalkan untuk wilayah A dan B saja gitu ya, ngurutnya gitu. Tidak semua wilayah yang kemarin kita gambarkan 3 kantor ya, atau 3 divisi. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, ini cakupannya dia bisa lebih luas lagi ya, teman-teman ya. Nah, ini kita coba lihat di materinya, kita akan coba bahas secara singkat aja ya, teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa memahami kira-kira seperti apa terkait dengan protokol routing ini. Nah, kalau misalkan kita lihat sekilas di sini, nah kita coba langsung ke intinya. Jadi ketika mengirimkan data tujuan ke host, maka host akan melewati sebuah router terlebih dahulu. Nah, seperti tadi yang saya bilang, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu jaringan yang dia membutuhkan media router, gitu ya. Jadi ke router terlebih dahulu, nanti si routernya ini yang ngatur. Nah, ini mau diteruskannya kemana, gitu ya. Nah, ini tuh, meneruskan data tersebut hingga ke tujuannya. Ibaratnya kalau digambarkan sederhananya seperti ini, saya akan coba gambarkan. Saya coba pakai whiteboard. Bentar, ini malah nggak jadi. Bentar ya. Ini pakai whiteboardnya ternyata harus di area ini. Kemarin kita contohkan, gimana nih menghilangkannya. Nah, kita kolaborasi aja. Kenapa nggak bisa dihilangin ini? Ini stop. Baik, kita akan coba jadi seperti ini, teman-teman. Misalkan ini router ya. Ini router, kemudian ini router, ini router. Kemudian di sini ada taruhlah switch ya. Ini switch. Switch itu yang banyak portnya, teman-teman. Ini switch. Ini router. Ini simbolnya seperti ini kalau router, teman-teman. Ini router. Kita buat banyak aja router nggak apa-apa supaya paham. Kemudian ini router juga. Oke, nah misalkan si switch ini masuk ke sini ya, ke sini koneksinya ini adalah connect ke PC, kemudian ada juga si switchnya itu adalah dia ke area ini, kemudian dia ke sini. Ini putus nih, dia ke area ini. Ke arah sini, kemudian dia ke switch berikutnya. Nah, switch berikutnya dia kemudian dia ke PC. Nanti akan saya jelaskan ya, saya gambarkan dulu ya teman-teman ya.
PC. Jadi ini ada dua sambungan. Ini ke sini juga bisa. Ini cakupannya di luar ya teman-teman ya. Ini nyambung seperti ini ya. Nah, kemudian PCA ini PCB. Ini adalah satu wilayah teman-teman. Ini adalah satu wilayah atau satu area. Pada saat ini katakanlah modem aja ya, nggak apa-apa, ini modem aja deh. Ini modem. Ya, jadi ini di area luar. Pada saat dia akan mengirimkan pesan, katakanlah dia mengirimkan pesan juga ke sini. Kemudian ini ada mengarah ke sini. Pesannya seperti ini. Nah, pada saat dia mengirimkan data A ini data A, apakah dia akan langsung mengarah ke sini, ataukah dia langsung mengarah ke sini? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari data yang dikirimkan dari A, maka dia akan dikirimkan ke router, katakanlah ini router 1, ini router 2, router 3, router 4. Nah, si router ini ini katakanlah masih nyambung ke sini. Katakan router 2 ini, dia ngirim data ke router 2 ini, tujuannya kan ke B ya. Tujuannya ke B. Atau dia ngirim ke sini. Nah, dia nerima juga ke sini nih. Di router 1, perhatikan. Di router 1, dia akan mengirimkan ke router 3, ke router 4, melewati dua router, teman-teman. Kemudian dia ngirimkan juga ke router 2, router 4. Berarti dia melewati satu router. Nah, fungsi routing ini dia akan mengirimkan data ke jalur yang terdekat, teman-teman. Jadi data itu bisa langsung dia kirimkan ke sini, ya, dia tangkap oleh router 2, kemudian dia kirimkan ke sini. Nah, ini untuk data A. Kirimkan ke sini, kemudian data A-nya nyampe ke B, ya. Berarti ini perjalanannya dia lebih singkat. Ya, dari sini langsung ke tujuan. Dibandingkan pada saat dia mengirimkan data langsung lurus gitu ya. Dia melewati beberapa router. Nah, ini tidak didefinisikan seperti ini. Nah, ini salah. Jadi dia tidak akan merekomendasikan. Atau dia bisa seperti ini, teman-teman. Dari router 1, 2, kemudian langsung ke 4. Ya, ini kemungkinan dia bisa direkomendasikan. Ya, kenapa? Karena dia melewati router yang terpendek. Artinya, ngerouting ini adalah dia akan ngerut ke jalur yang terpendek. Jelas ya? Dari skema yang di luar itu kan dia lebih luas gitu, teman-teman. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Ya, kembali lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi mengalirkan data router tersebut ke satu router, karena ini juga ada di penjelasannya. Dari router satu ke router lainnya hingga mencapai persetujuan. Tiap router melakukan pemilihan jalan menuju ke hub berikutnya. Artinya dia menuju ke router berikutnya. Mana router yang terdekat dengan area tujuan. Paham ya? Baik, nah itu sedikit singkat terkait dengan pembahasan protokol routing. Dan memang masih banyak lagi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman fokus ke area jaringan komputer, itu cakupannya akan lebih luas lagi dan akan menentukan kaitannya dengan protokol routing ini. Lebih dalam lagi ya. Baik, berikutnya kita akan coba ke mana lagi nih? Aktivitas belajar 8, teman-teman. Nah, di dalam aktivitas belajar 8, di sini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nah, tugasnya itu, tapi sebelum ke tugas, saya akan jelaskan dulu implementasi TCP IP gitu ya. Nah, setelah mempelajari aktivitas belajar 8 ini, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan CMD atau command prompt. Seperti apa command prompt? Teman-teman tekan logo window di keyboard.
kemudian tekan huruf F. Nah, kemudian muncul ketikan CMD bisa. Atau teman-teman dari sini start, kemudian pilih all app, kemudian ke C. Ke C bisa, untuk yang ke situnya bisa. Atau ketikkan command prompt ya, di C command prompt-nya juga bisa dituliskan. Ini command prompt-nya ada nggak di sini? Kayaknya nggak ada di sini ya teman-teman ya. Oke, nah itu bisa langsung kita ketikkan. Untuk yang search-nya ketikkan command prompt. Nah, seperti ini command prompt. Kita langsung klik. Nah, ini kita buka dulu, nanti kita tunda dulu. Kemudian, ini kan untuk implementasi TCP/IP. Mampu menjelaskan perintah-perintah pada TCP/IP. Nah, kemudian mampu mempraktikkan perintah-perintah pada TCP/IP. Nah, kaitan dengan pembahasan aktivitas belajar ini, teman-teman, ini adalah untuk mengecek yang kemarin teman-teman konfigurasi kabelnya. Di sini kita akan cek bagaimana cara untuk memastikan bahwa PC satu ke PC berikutnya itu dia terkoneksi. Atau kira-kira terkoneksi enggak nih dengan internet. Kita akan coba ya. Nah, kemudian ini untuk yang panduan praktikumnya silakan dipelajari seperti apa gitu ya. File apa namanya? Kita coba lihat dulu, perlu dilihat ya. Boleh kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini panduan praktikumnya. Kemudian di sini ada prosedur pelaksanaan praktik, kemudian praktik peserta praktikum. Nah, di sini kita langsung saja ke prakteknya ya. Nah, ini untuk yang CMD tadi. Jadi kita ketikkan CD. CD ini adalah kalau misalkan dipanjangkan, nah ini ada panjangannya teman-teman. Sebenarnya ini create directory ya untuk membuat folder. CLS ini adalah clear screen, ada penjelasannya. Dir ini antara directory atau folder ya. Nah, ini semua sebenarnya kita ketikkan di dalam CMD tadi ya. Di dalam CMD tadi mana CMD-nya? Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari command prompt ya. Teman-teman bisa misalkan ketikkan tadi apa? CD. CD ini bisa digunakan kalau misalkan kita ingin membuat apa namanya folder sebenarnya ya. Nanti kita coba buktikan. Tapi di situ nggak ada penjelasan ya buat folder ya. Kita ketikkan ls dulu. Apa ls? Oh, nggak bisa ya. Apa namanya dir. Dir itu untuk menampilkan file ya. Nah, ini file. Ada juga dir w. Nah, kalau dir w itu apa namanya wide ya. Kita coba tambahkan dir wp ya. Nah, ini apa kalau dir wp itu per page atau per halaman atau per lembar gitu ya. Kalau kita klik lagi maka dia akan melanjutkan per lembar. Jadi dia nggak turun langsung gitu ke bawah, enggak. Ya, jadi seperti itu. Nah, CD ini kalau misalkan kita lihat, nah perhatikan di sini teman-teman. Kalau ada dalam kurung seperti ini, ya, ini namanya directory teman-teman, atau folder. Ya, ini folder. Kita bisa coba, baru kita masukkan CD link. Tulisannya harus sama. Link ini. Nah, maka dia akan masuk ke area link, ke folder link. Kita coba dir lagi untuk menampilkan folder atau file. Ya, nah di dalam link dia tidak ada file apa-apa. Yang ada tidak ada folder ya, tidak ada folder. Dia hanya ada file desktop sama download untuk yang file link ini. Nah, fungsinya CD ini dia mengembalikan ke folder berikutnya. Tapi kalau misalkan kita hanya ketikkan CD saja, maka ini akan habis nih teman-teman.
Kita coba ya, ini saya kopikan dulu. Kita coba ya, kalau CD aja, nanti dia tiba-tiba langsung ke prompt C. Ya, mana. Oh, CD-nya pakai titik-titik ya, karena ini CD-nya kan create directory ya. Kita coba buat directory deh, CD coba misalkan. Nah, gitu. Cannot specify. Bener nggak sih bikin directory CD apa ya? Ini kali ya. Oh, enggak. Gini. Oh, bukan ya. Bukan ya. CD itu untuk masuk ke dalam folder. Perasaan create directory deh. Tapi nggak apa-apa ya. Ini karena banyak instruksi. Dia bisa juga instruksi dari Linux ya modelnya ya, teman-teman ya. Jadi untuk yang create directory, nah kalau misalkan kita ingin pindah satu baris ini, menghilangkan CD link ini, kita bisa ketikkan di sini CD titik satu, coba ya. Kita coba titik satu dulu. Nah seperti ini. Hasilnya seperti apa? Dia nggak berubah. Kemudian kita coba CD titiknya 2. Nah, maka link ini dia akan hilang. Kembali ke apa namanya? Kembali ke folder user dan Antik Insanuddin gitu ya. Nah ini adalah untuk perintah cd. Cd itu sebenarnya create directory ya, tapi kalau misalkan di sini dia bilang apa nih, perintah untuk pindah directory dia, ya pindah directory. Jadi dari directory ke yang satu ke yang directory lainnya. Ingin memastikan bahwa ini adalah folder, ya kita coba copy ini nih. Nah, kemudian kita coba cek. Nah, kita copy di sini, kita paste. Bentar. Nah, ini ya. Nah, ini adalah folder teman-teman. Yang tadi kita kopikan mana? Yang ini ya. Ada nggak folder link? Nah, folder link itu ini. Mana? Kita coba cek. L ya, L. Kita coba cek L. Nah, ini untuk yang link. Nah, folder link itu ada di sini. Di folder link itu ada desktop LNK, ekstensinya, dan download LNK. Kita coba klik. Nah, ini ada dua. Sama seperti ini. Paham ya? Jadi kita tidak hanya apa namanya, mempraktekkan ini tuh sebenarnya apa. Kalau di sini di bahasa CMD itu directory. Kalau di bahasa Windows itu adalah folder. Paham ya? Nah, ini untuk yang dir nih. Oh, dir. Tadi sudah dir ya. Nah, coba kita coba yang CLS. CLS itu dia clear screen, maka dia ini akan kosong kembali, teman-teman. Ya, kita coba CLS. Maka dia akan bersih dan ini akan pindah ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Baik, berikutnya di sini ada untuk yang IP config, ini ngecek IP-nya, netmask-nya, dan gateway-nya. Hasilnya seperti ini. Jadi silakan teman-teman dicoba praktekkan. Sebenarnya tugas ini, ya, tugas di sini, teman-teman tinggal mempraktekkan apa namanya yang ada di modul ini. Nah, ingin bukti kita coba ya. Kalau ingin bukti, jadi ini kalau nggak salah tugas ini itu terakhirnya di tanggal mana tadi? Yang 9 ya kalau nggak salah ya. 7, 8. Yang tugas 2 ya. Nah ini tugas 2 ini. Ini sampai 15 Juni. Jadi tugas ini ya sudah ada di panduan ini teman-teman. Nah, kita coba cek ya. Kita coba cek tugas. Instruksinya jelas. Nah, ini teman-teman cuma ketikkan CD seperti apa tampilannya. Tadi kan sudah ya. Nah, CD itu kan tadi kalau CD aja
Nah, tapi kan kita nggak tahu kita mau masuk ke folder apa. Tadi kita coba dir dulu. Dir dulu. Oh, kita akan masuk ke dalam folder link yang tadi ya. Berarti cd link, tulisannya harus sama besar kecilnya. Kemudian enter, maka dia masuk ke dalam folder link. Ini kan di dalam panduannya atau modulnya ada. Jelas ya, ini untuk mengerjakan tugas. Hanya bedanya pada saat kalian mengerjakan tugas, ini kan direcord kan, kalian bisa menggunakan MS Team teman-teman. Jadi wajah kaliannya ada, kemudian seperti saya nge-share ini ya, seperti saya nge-share ini, tinggal direcord di MS Team, ditunjukkan, ininya kan kelihatan ya, untuk yang comment prompt-nya, diketikkan semua perintah ini, penjelasannya ada di sini, semua ya, nanti silakan dicoba ya. Baik, berikutnya untuk pembahasan materi apa namanya? Aktivitas belajar 9. Kan tadi 7 ya. Untuk aktivitas belajar 9, nah ini sebentar. Untuk yang implementasi TCP/IP tadi saya sudah praktekkan terkait dengan perintah-perintah TCP/IP yang maksud di dalamnya ada IP config gitu ya. Kemudian TCP/IP ini kan tadi transit control protokol ya. Nah, ini untuk mengirimkan data, panduan untuk mengirimkan data ya. Ini IP-nya itu adalah alamat IP address. Kemarin kan sudah dijelaskan ya terkait dengan IP address ya. Jadi IP address itu ada IP private, IP spesial, sama IP public ya. Semuanya sudah dijelaskan. Kemudian masuk ke dalam pembahasan aktivitas belajar 9. Nah, sekarang kita coba implementasi TCP/IP ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah ini panduan praktek untuk TCP/IP. Kita cek lagi ya. Nah, untuk yang TCP/IP seperti apa? Di sini kita akan cek, teman-teman. Jadi, praktikum TCP/IP diharapkan ini teman-teman bisa belajar secara mandiri ya. Ruang lingkupnya, nah alat jaringan implementasi TCP/IP, kemudian ini simulasi menggunakan paket dasar. Ya, nah ini nanti di apa namanya di dalam aktivitas belajar apa namanya belajar 9 ini kelanjutannya nanti di aktivitas belajar 10 nanti ada kalian mengerjakan kalau nggak salah ada tugas ya. Oh, tugasnya di dalam aktivitas belajar 12 kalau nggak salah ya. Nah ini aktivitas belajar 12 ada tugas. Nah tugasnya itu terkait dengan apa namanya pembahasan untuk apa TCP/IP tadi yang dijelaskan di sini. Nah, di sini kita masih menggunakan command prompt nih untuk ngeceknya cd, kemudian apa cls, kemudian di sini ada dir gitu ya. Kemudian ada IP config, kalau misalkan kita ketikkan IP config, ya cls itu kita split screen. Sebenarnya kita bisa langsung IP config ya, tanpa kita linknya dihilangkan. Misalkan IP config. Seperti ini. Ini tampilannya sama teman-teman. Seperti yang digambarkan di sini. Nah, ini. Nah, ini yang paling penting bagi kita adalah kita akan ngecek jalurnya yang ini. Itu yang TCP/IP ya. Perhatikan poin yang di atasnya. Nah, ini untuk apa namanya IP configuration. Ya, IP config itu adalah IP configuration. Melihat konfigurasi IP address atau alamat IP atau internet protokol ya. Nah, berhubung ini media Ethernet-nya atau media kabelnya tidak terhubung, maka di sini adalah media disconnected atau
media tidak terhubung, ya. Kemudian ini ada Ethernet 2. Kenapa Ethernet 2 ada? Katanya tadi kan media Ethernet-nya atau kabelnya dia tidak terhubung, tapi di sini ada. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan apa namanya eh, virtual. Nah, untuk ngecek IP configuration bisa kita cek di sini juga. Nah, kita open network and setting ya. Nah, kita coba di sini properties. Nah, properties ini kalau ini kan versi Windows ya. Apa namanya? Nah, versi Windows dia memperlihatkan untuk yang koneksi WiFi. Tapi kan yang kita cari kan ini apa namanya untuk yang ada adapter Ethernet 2. Nah, kita bisa langsung ke sini teman-teman untuk yang versi eh, menunya lah ibaratnya. Nah, di sini kita akan coba manage GNOME network. Kalau ini manage GNOME network, ini merupakan bagian dari apa namanya koneksi WiFi yang sudah terkoneksi. Yang sebelumnya kita misalkan koneksi kemana, ini akan terlihat semacam story ya. Nah, kemudian, nah di sini kan ada Ethernet ya. Ethernet kan nggak nyambung nih. Nah, tapi di sini ada. Nah, untuk melihat ini, ya teman-teman kita cek di change adapter option. Nanti akan muncul jaringan apa saja yang terdapat di dalam adapter option ini atau opsi adapternya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, oh ya, VirtualBox ya. Jadi Ethernet 2 ini terhubung ke dalam VirtualBox. Ini kebetulan diaktifkan. Kita tidak aktifkan juga nggak masalah, karena ini nggak mempengaruhi. Nah, kalau misalkan kita tidak aktifkan, otomatis yang ini pada saat kita IP config lagi, maka dia akan media disconnected atau tidak terhubung. Nah, ini kan dia terhubungnya ke virtual host ya, virtual box gitu ya. Nah, ini virtual box-nya sudah saya disconnect semua. Gitu. Ini ada enable juga nih di sini nih. Kita disconnect juga. Jadi ada Ethernet 2, ada Ethernet virtual box host only network yang ini ya. Bentar. Nah, yang ini kita coba disable juga. Nggak masalah ini teman-teman. Ini jalurnya jalur untuk virtual ya, komunikasi antara ini kenapa sih apa buat ini gitu kan ya. Ini saya buat untuk mengkoneksikan biasanya mengkonfigurasi atau buat simulasi server ya di dalam virtual box terhubung ke Windows yang saya gunakan. Jadi di sini saya bisa mengkonfigurasi misalkan membuat web dan webnya itu disimpan di server gitu ya. Nah, ini simulasi. Nanti kalau misalkan sudah berhasil, webnya ini disimpan di server yang sesungguhnya gitu ya. Supaya bisa di apa namanya dikunjungi oleh semuanya gitu ya, oleh yang terhubung dengan internet atau oleh pengguna gitu ya. Kalau ini kan cuma simulasi aja. Jadi koneksi ke server, servernya diinstal di VirtualBox, kemudian saya komunikasi dengan server, dan datanya semua disimpan di server. Ini fungsi dari VirtualBox ini ya, atau VBox biasanya dikenal. Nah, sekarang ingin membuktikan misalkan apakah benar ya, kalau misalkan itu di disable ini tidak terkoneksi. Tapi sebelum ini ini kan tadi udah disable ya. Saya akan jelaskan yang lainnya dulu. Kemudian LAN adapter. Ini laptop kebetulan ada port LAN-nya. Dan ini port LAN-nya tidak terhubung, otomatis di sini media tidak terhubung atau disconnected. Ini juga ada LAN 1, ada LAN 2 ya. Ini semua tidak terhubung. Kemudian ada wireless LAN untuk yang 11, ini juga sama, tidak terhubung. Yang terhubung ini saya terkoneksi dengan WiFi. Ini terkoneksi dengan WiFi. Ya. Nah, kemudian IP-nya berapa sih? Nah, IP-nya adalah 192.168.9. Nah, tapi kalau misalkan kita cek di sini, itu nggak kelihatan IP-nya segini. Kenapa? Karena di sini konfigurasinya
DHCP ya teman-teman. Jadi dia DHCP dia konfigurasinya. Kalau DHCP dia otomatis mengikuti IP konfigurasi sesuai dengan perangkat yang terkoneksi. Misalkan kita terkoneksi ke access point. Nah, di access point-nya ini kan nggak mungkin dong tidak otomatis. Misalkan teman-teman kan setiap koneksi ke WiFi nggak mengkonfigurasi IP kan? Enggak ya? Iya, dia langsung otomatis. Nah, itu namanya DHCP. Nah, sekarang kita akan coba buktikan. Kita akan coba buktikan. Di sini kita cek untuk konfigurasi WiFi-nya. Ya. Nah ini kan kebetulan IP 4 ya. IP 4 kita klik di sini, kemudian kita cek konfigurasinya. Nah, ini kan kosong, teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia otomatis, maka dia akan memberikan IP secara otomatis. Kenapa? Karena di sini terkoneksinya DHCP, ya, atau apa namanya, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi IP-nya itu dikonfigurasi secara dinamis, ya. Adapun misalkan kita ingin secara manual, syaratnya secara manual, kita harus lihat gateway-nya, teman-teman. Gateway ini apa? Nah, gini, ya, kembali lagi ke sini kayaknya. Gak apa-apa ya, santai aja ya. Nah, kita coba ke ini lagi, whiteboard lagi. Kita coba buat yang baru ya. Oh, ini bukan yang baru ini. Ini yang tadi. Oke, kita X dulu. Mana ini? Oh, open in browser. Bisa juga open in browser. Jadi langsung ya teman-teman ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa kolaborasi ya. Jadi teman-teman bisa buka whiteboard-nya juga. Jadi kita coba ke home dulu. Kita buat yang baru. Ya. Ini kolaborasi juga nih. Teman-teman bisa buka di sebelahnya itu ada whiteboard. Nanti terhubung dengan saya. Nah, ini kita coba open di browser aja deh biar kelihatan lebih besar ya. Tadi teh mau ngapain sih? Lupa. Sebentar. Tadi teh, oh iya, terkait dengan ini ya, apa namanya? Bentar saya cek dulu tadi kemana arahnya yang mau saya jelaskan ini. Gateway, oke, gateway teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Ini misalkan eh, PC ya, PC. Sama gede-gede. Ini switch, switch ya. Ini router. Router ini ada yang ke switch ini, ada yang ke switch ini. Ini ke PC, ini ke PC. Ini layarnya kayak di tengahnya ini nggak terhubung deh, ya. Nah, seperti ini, ya. Kita bicara apa sih?
kita akan berbicara terkait dengan apa namanya, IP address, ya. Nah, ini IP-nya untuk yang PCA, nah, IP-nya 192.168.1. Tadi berapa? 10. Netmasknya ya 255.255.255.0. Gateway-nya dan 2.168.1.1. Perhatikan, ini PCA ya. Kemudian dikecilin dulu deh. Ini PCA, kita copy. Ini PC. Nah, ini PCB. Kita copy lagi. Ini PC C. Perhatikan. Ini router. Ini port A. Port 1 aja ya, pakai 1. Ini port 1. Ini 1. Ini ya, portnya yang ini ya. Ini port 2. Ini port 3. Mana sih yang disebut port? Ini nih teman-teman, supaya jelas ya. Nah, ini port 1, ini port satunya nih. Nah, ini port 1. Portnya ini port 3. Ini yang ini nih, port 2. Kan ada port kan? Nah, saya tuliskan di sini. Nah, saya copy lagi ini. Oh. Ini untuk port 1. Ini lumayan panjang penjelasannya teman-teman, tapi saya buat singkat ya. Port 1 IP-nya adalah ini IP-nya di sini 2. Ininya 11 sama. Nah, kemudian kalau port 2, ini port 1 saya simpan di sini ya. Nah, port 2 supaya paham ya teman-teman ya. Gateway-nya itu adalah 21. Kemudian ininya otomatis IP-nya adalah 22. Copy lagi. Ini simpan di sini. Nah, ini kita buat port 3. Jadi setiap port kalau di dalam router itu ada alamat IP address-nya teman-teman. Ya. Berarti di sini 3 1. Ini 3 2. Nah, perhatikan. Pada saat ini mengirimkan data, ya, datanya yang ini aja deh. Nah, pada saat PCI ini mengirimkan data,
Ini ya, ini datanya data A kecil. Nah, ini pengiriman data, kemudian dia masuk ke port 1. Nah, port 1 itu sama dengan gateway-nya di port 1. Ya, port 2 gateway-nya 31, ini otomatis berubah, teman-teman. Bukan berubah, ini harus settingannya adalah 31. Ini berarti 310 ya, atau 35 misalkan. Bisa. Ini portnya berapa nih untuk yang gateway port 2? Gateway port 2 adalah 21, berarti di sini 21. Ya, jadi gateway ini itu adalah semacam gerbang, teman-teman. Berarti di sini 5. Mau 5 mau 6 nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Mau 5 mau 6 nggak ada masalah. Kemudian ini sudah 35, ini alamat IP-nya ya. Nah, yang dimaksud gateway itu, kalau misalkan dia satu gerbang, ya satu gerbang, maka dia akan mengirimkan ke satu gerbang yang sama. 21 otomatis port di router, artinya kalau misalkan gateway itu bisa dikonfigurasikan dengan menggunakan router, ya. Nah, saya tuliskan dulu sini. Ini adalah router, ya. Ini memang kita tidak bisa langsung sekaligus paham ya, karena ini sangat panjang sekali, apa namanya, yang harus kita pelajari itu sangat banyak gitu ya. Jadi tidak bisa langsung semalam paham, tapi saya akan coba semalam langsung paham maksudnya seperti apa untuk yang gateway itu, atau IP address gitu ya. Ini untuk yang alamat IP-nya seperti tadi diperlihatkan di sini, teman-teman. Mana yang command prompt. Nah, ini ya. Itu kaitannya dengan penjelasan gateway. Jadi gateway itu intinya adalah harus satu gerbang, ya, tidak boleh gerbang yang berbeda, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu terkait dengan gateway. Kemudian apa berikutnya? Kemudian berikutnya di sini kita akan coba cek di aktivitas belajar tadi 8 ya. Nah, implementasi sudah, berarti ini 10. Nah, di aktivitas belajar 10 itu adalah kita bahas terkait dengan eksekusi jarak jauh dan protokol transfer file ya, atau file transfer protokol atau FTP. Ini FTP. Jadi di sini mampu memahami menjelaskan simple mail transfer protokol terkait multipurpose internet mail ekstensi, kemudian post office, kemudian internet message akses protokol. Dari sini juga mampu menjelaskan terkait dengan hypertext transfer protokol atau halaman ini ya, halaman web ya, teman-teman ya, atau domain web. Nah, kita akan coba pembahasan untuk yang materi hari ini ya, terkait dengan apa ini, eksekusi jarak jauh atau protokol transfer file ya, atau file transfer protokol atau FTP. Kita akan coba cek materinya apa saja yang dibahas. Kemudian tadi yang link web tadi ya. Nah, ini link web tadi yang yang saya buat untuk pertemuan web 3 hari ini ya. Nah, nanti di web keempat nanti saya akan jelaskan terkait dengan penggunaan apa namanya, ini apa, paket tracer ya, atau terkait dengan tugas 3-nya gitu ya. Jadi tugas 3, nah ini harus terkumpul juga. Jangan lupa untuk yang tugas berapa tadi, tugas 2-nya itu maksimal terkumpulnya di tanggal 15 Juni ya, teman-teman ya. Harap jangan lupa atau jangan sampai terlewat, karena ini
aturannya sangat ketat teman-teman kalau di UT. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya mengikuti aturan dari UT ya. Jadi kalau misalkan nggak mengumpulkan tugas ya tidak mengumpulkan tugas. Misalkan nih teman-teman nih, teman-teman tidak mengumpulkan tugas, kemudian saya berikan nilai. Nah, itu kan terdeteksi ya. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian kemarin yang di WA itu ada apa namanya perbaikan gitu ya. Nah, perbaikan nanti akan ada pembukaan lagi teman-teman, mudah-mudahan di tahun kemarin seperti itu ya. Jadi ada pembukaan untuk revisian perbaikan, nanti ada revisian penilaian juga gitu ya. Jadi apa namanya, teman-teman bisa memaksimalkan terkait dengan perbaikan lah ibaratnya ya, untuk tugasnya bisa diperbaiki lagi dan dapat menghasilkan nilai yang lebih optimal. Seperti itu ya. Kemudian tadi ke mana tadi yang seperti tadi ya. Nah, di file ini tadi sudah terbuka belum? Nah, ini untuk yang efektivitas atau aktivitas belajar 10 ya. Nah, ini terkait dengan transfer protokol ya. Jadi ada apa ini aktivitas eksekusi jarak jauh dan protokol transfer file itu bahasa Indonesianya ya. Kalau misalkan di dalam ininya FTP ya, file transfer protokol, jadi kebulak-balik. Nah, di sini ada Telnet memberikan interface pada satu program di salah satu host Telnet client. Jadi kinerjanya adalah seperti ini. Di sini ada terminal, kemudian ini ada host, dan ini ada workstation. Host itu adalah ini ya, apa semacam induknya lah gitu ya. Induknya dia koneksi ke apa namanya ke terminal lokal gitu ya, atau ke jaringan lokal. Kemudian di sini ada remote login juga, dan ini koneksi dari jaringan komputer. Nah, telnet ini biasanya digunakan untuk komunikasi pesan teman-teman. Ya, komunikasi pesan untuk apa namanya sifatnya lokal gitu ya. Kemudian, nah ini untuk yang RSIP ini juga sama ini. Ini penjelasan terkait dengan TCP, kemudian ada RExit, ada RSH ya. Kemudian sini ada RSMD. Ini sebenarnya secara teknis saja teman-teman. Jadi kita tidak perlu mempertajam hal seperti ini karena ini apa namanya merupakan bagian dari penjelasan secara teoritis. Jadi yang paling penting adalah terkait dengan apa namanya konfigurasi IP gitu ya. Kemudian apa namanya protokol routing yang tadi gitu. Itu harus kita apa namanya ketahui secara teknis atau secara langsung. Nah, itu terkait dengan aktivitas belajar 10 teman-teman. Sebenarnya sih kalau enak kita diskusi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ada kendala misalkan di kantor atau ada apa namanya yang perlu didiskusikan, itu bisa kita diskusikan. Nah, yang terakhir ini aktivitas belajar 11 ya teman-teman ya. Nah, ini ada aplikasi surat mail atau menjelaskan terkait dengan World Wide Web ya. Untuk penjelasan terkait dengan web atau web server, web browser atau web server. Bedanya apa sih web browser atau web server? Gini ya, untuk web browser itu merupakan bagian dari ini, seperti ini aja lah. Nah, misalkan apa di sini UT misalkan. UT apa tuh? UT aja ya, kita coba UT aja ya. Nah, ini untuk halaman UT atau UTACID. Nah, ini adalah merupakan bagian dari web browser. Web browsernya kita gunakan web browser apa? Nah, kita menggunakan web browser apa namanya? Chrome ya. Nah, ini web browser. Kalau ini apa? Ini adalah domain name atau nama domain atau alamat domain. Yang memang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini merupakan bagian dari apa namanya? Alamat IP ya yang pertemuan sebelumnya. Kemudian
web server apa yang tadi saya sampaikan ya. Web server itu kan di sini tadi saya membuat beberapa koneksi jaringan ya. Koneksi jaringan ini sebenarnya ini tadi penjelasannya belum selesai teman-teman ya, penjelasannya belum selesai. Yang tadi saya buat kan di web server ya, jadi saya install server untuk menyimpan halaman web. Nah itu disebutnya web server. Jadi data web disimpan di server. Untuk apa? Untuk bisa dikunjungi. Ya, logikanya seperti ini deh. Logikanya. Kita akan coba cek lagi yang mana. Nah, gambar ini ya. Ini kita coba cut lagi. Ini terkait dengan gateway ya. Terkait dengan gateway. Gateway. Kemudian kita ke home lagi. Ini terkait dengan protokol routing. Nah, ini terkait dengan kemarin itu sub. Nah, sekarang kita buat lagi terkait dengan apa ya? Tadi web server ya, web server. Nah, misalkan ini PC web, teman-teman. Ini adalah PC web. Ya, PC web. Di dalam PC web ini dia menggunakan OS server. OS server itu apa? Kan kita sekarang secara normal teman-teman sedang menggunakan sistem operasi Windows kan ya. Nah, Windows. Fasilitas Windows itu tidak bisa digunakan untuk layanan server. Nah, supaya bisa digunakan layanan server ya. Ini katakanlah PC. Dia menggunakan OS server. Nah, untuk menggunakan layanan server, kita harus menginstalkan OS server atau sistem operasi server, bukan sistem operasi Windows. Ya, nah OS server ini banyak, ya. Ada dari keluarga Linux, ada juga dari keluarga Windows. Ini Linux dan keluarga Windows, ya. Nah, untuk Linux ini ada misalkan Ubuntu, ya, Ubuntu dan lain-lain banyak. Untuk Windows Server itu ada Windows Server, ya, Windows Server. Nah, ini harus menggunakan OS ini, teman-teman, ya. Harus menggunakan OS server. OS server itu apa? Kalau Linux, Ubuntu, kemudian ada Fedora, ada apa namanya? Ada eh, apa Red Host gitu ya, Red Hat ya, bukan Red Host. Ada Red Hat. Wah, ini banyak macamnya, teman-teman. Kemudian kalau Windows itu ada Windows Server 2023, misalkan ada Windows Server 2011 dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan PC ini dia mengisahkan server, nah kita bisa menyimpan data web. Nah, inilah yang disebut sebagai web server, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu terkait dengan penjelasan web server ya. Oke, nah sekarang kita ke mana lagi nih? Nah, itu terkait dengan web server. Tadi web browser sudah, untuk HTTP yang tadi sudah sebenarnya sama aja sih, hypertext transport protocol sama yang tadi ya. Nah, ini adalah HTTP ya.
Kalau misalkan kita lihat, nah di sini ada HTTPS ya. Kemarin untuk yang HTTPS juga sudah saya jelaskan ya. Kenapa dia S? Karena dia secure gitu ya. Sebenarnya ini di luar materi pembahasan supaya teman-teman nggak bingung juga gitu ya. Nah ini merupakan bagian dari apa namanya Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Kemudian web browsernya itu adalah ini, kita menggunakan apa namanya Chrome ya, ada Chrome, ada Edge, ada Mozilla, macam-macam teman-teman. Nah, itu dinamakan sebagai web browser. Nah, kalau web server yang tadi saya jelaskan ya. Nah, kalau misalkan kita cek web servernya ada nggak sih, kita tidak mesti harus apa namanya membuat uh, server sendiri gitu ya. Itu ada teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya cari dengan kata kunci hosting. Nah, seperti ini, misalkan untuk hostingan, di sini ada beberapa pilihan untuk menyimpan data web server, ya. Jadi kita bisa berlangganan di sini. Berlangganan tujuannya untuk apa? Berlangganan tujuannya adalah untuk mengelola web yang akan kita kembangkan. Nah, ini ada beberapa paket ya. Sekarang sudah murah ya. Jadi per bulannya itu tidak seperti dulu lagi ratusan ribu ya. Kalau sekarang itu hanya puluhan ribu. Itu sangat jauh banget gitu ya. Nah, ini beberapa pilihan untuk layanan web server teman-teman ya. Nah, ini misalkan untuk yang website builder tinggal langsung kita buat. Nah, ini ada web hosting juga gitu ya. Yang tadi kita nyimpan data di hosting gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin berbasis server, kalian bisa gunakan yang VPS, Virtual Private Server Hosting. Jadi, kita nggak punya server, tapi kita punya server di hosting gitu ya. Maksudnya kita nggak punya server gimana? Kita nggak punya server di kantor, tapi kita punya server di hosting. Itu bisa, teman-teman, seperti itu. Baik, teman-teman, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalkan tidak, itu lebih baik supaya kalian apa namanya bisa exploring lagi kira-kira seperti apa sih. Jadi pembahasan materi hari ini itu mencakup lebih ke arah secara teknisnya ya teman-teman ya. Secara teknisnya levelnya sudah ke arah level uh, medium lah. Jadi kita harus pahami dasarnya dulu seperti apa. Dan yang tadi dijelaskan itu sebenarnya hanya sebatas teori secara keseluruhan. Nah, fungsionalitasnya tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan ini ya, IP address ini. Nah, sekarang kita akan coba buktikan nih, teman-teman nih. Benar nggak? Ini kita sudah disable. Kemudian kan yang tadi ya, yang tadi, apa namanya, yang Ethernet 2, ini ya, yang tadi ya, Ethernet 2, yang ini, kemudian VirtualBox host only, yang ini, udah di-disable nih. Masih ada nggak? Nah, kita coba ipconfig lagi, teman-teman. Kita bisa panel ke atas. Kemudian enter. Nah, sekarang udah nggak ada semua yang Ethernet 2 dan Ethernet apa host, karena di sini udah di-disable. Seperti itu ya. Nah, ini. Jadi ini adalah ya supaya menunggu aja sih teman-teman, baru saya jelaskan yang ini gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mengkonfigurasinya untuk apa internet atau IP address-nya bisa dari sini yang tadi saya sampaikan. Ya, kita properties, di IP 4, nanti teman-teman juga pada saat praktikum ada nanti di situ. Ya, ini kita buat IP secara manual. Ya, ini secara otomatis begitu. Baik, silakan jika ada pertanyaan, teman-teman. Ini infonya mendadak mungkin ya, jadi teman-teman beberapa yang tidak bisa bergabung. Kalau misalkan dilihat apa namanya secara statistik untuk yang mengisi POM itu yang paling tinggi yang jam sekarang ya, hanya 3 mahasiswa yang mengisi. Keduanya
Nah, ini satu orang di hari Jumat kemarin ya. Ini Sabtu jam 8. Satu orang. Ini yang paling banyak itu yang 3 orang yang hari ini gitu ya. Jadi saya ambil vote yang lebih banyak gitu. Nah, ini yang sudah mengisi. Baik, silakan teman-teman yang jika ingin ada yang ditanyakan. Baik, jika tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ke Pak Madiawati dan Irmawati yang sudah menghadiri. Mudah-mudahan nanti untuk tugas-tugasnya segera dikerjakan ya, karena batas waktunya untuk tugasnya itu adalah sampai tanggal 15 Juni ya. Untuk yang aktivitas belajar 10 tugasnya itu sampai tanggal 8 ya, aktivitas belajar 8 ya. Ini tugasnya sampai tanggal 15 Juni, bukan tanggal 10. 15 Juni. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Teman-teman hanya mengikuti instruksi yang dari panduan praktikum ini. Ya, silakan dimaksimalkan. Menggunakan apa kameranya? Nggak usah menggunakan ini kamera langsung aja kita menggunakannya MS Stick. Gitu ya. Gimana? Madiawati ada yang ingin ditanyakan? Itu Pak, saya sudah mengumpulkan, apakah sudah benar apa belum ya? Gimana? Saya sudah mengumpulkan, Ya, tapi pakainya di Google Drive, apakah bisa diakses apa tidak? yang tugasnya. Ya, yang tugas komen komen promnya itu. Oh, sebentar, saya coba cek. Ya, saya Belum sudah saya berikan nilai untuk tugas 2. Kalau misalkan sudah oh tanggal 15 iya. Juni, baru saya berikan nilai. Saya coba cek dulu Hmm, ya. Ini untuk yang oh iya. dua-duanya. Yang mengumpulkan itu baru 3 dari 20. Bentar. Oh, udah 16 nih. Udah 16 yang mengumpulkan. Udah banyak yang mengumpulkan. Ya, saya nggak pakai YouTube soalnya. Nggak pakai apa? Tidak melalui YouTube saya. Oh, di drive ya, disimpannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Iya. Bu. Iya, Oh iya. Oke, Pak. bentar. Ini saya coba cek untuk yang ibu ya. Bentar. Review all submisi. Ini bentuknya PDF, di drive-nya ditulis di PDF ini, Bu ya? Iya, saya masukkan di situ. Kenapa? Iya, linknya saya masukkan di PDF-nya situ, Pak. Oh, iya. Seperti Coba tugas cek. yang pertama juga seperti itu. Oh, iya. Oke, link video. Oh, udah selesai semua ya. Oke, ini sudah ada nih, Bu. Oh iya, terima kasih. Iya, iya, sama aja sih, nggak masalah sih. Oh, ini untuk yang Hmm, jaringan komputer, tugas 1, 2, jaringan komputer iya, comment form gitu ya. Nah, ini untuk yang iya. tugas satu kan ini Heeh. udah lewat, Bu ya. Bentar, saya coba cek dulu. Tugas 1 di 4 kalau nggak salah. Nah, ini. Oh, ini juga sama, sampai 15 Juni. Jadi Oh, yang sama ingin semua. memperbaiki itu kan sampai 15 Juni ya. Ya. Nah, silakan disamping ulang, saya akan infokan di WA sebentar. Jadi apa namanya? Akhirnya di 15 Juni juga untuk tugas 1. Jadi hampir semua bersamaan gitu di pihak UT-nya memberikan kesempatan sepertinya ya. Nah, ini sama juga nih Google Drive ini, linknya sama kah? Iya, di Google Drive. Iya. Oh, ini langsung nih Bu.
Tapi udah saya berikan penilaian kalau nggak salah yang ini. Kalau nggak salah nilainya masih Masih 5,0 kalau ya. nggak salah. Kita bisa coba cek lagi. Nah, ini grade-nya kan ini masih 5 ya. Iya. Nah, nanti ini saya perbaiki. Oh iya, iya. Nah, karena kan ini Ibu sudah memperbaiki link yang baru gitu. Nanti saya cek kembali gitu. Nanti saya infokan juga di grup supaya memanfaatkan terkait dengan kesempatan untuk revisi tugas ya. Nah, Oh kita iya coba Pak. cek lagi. Ini beruntung sekali nih ada revisian. Biasanya revisiannya atau koreksiannya itu menjelang akhir banget gitu ya, atau sudah selesai semua. Tapi ini, nah ini kan 15 Juni nih. Ini saya coba infokan di grup dulu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya, silakan. Hmm, saya belum paham yang itu, yang tugas 3 soalnya. Belum saya Oh, kerjakan. tugas 3 itu nanti deh kita bahas di ini Bu, di web 3 karena bersamaan dengan web 3. Kebetulan Iya, ini iya. apa namanya, saya harus install ulang lagi. Ini kan sudah ada nih. Jadi Ibu pakai aplikasi ini. Bentar, saya kasih linknya dulu. Kalau misalkan Ibu pakai. Jadi ini di-download dulu Bu, kemudian diinstal. Sebentar, sebentar. Nah, ini Ibu apa namanya? Install paket tracer yang ini Bu. Yang ini nih. Nah, ini saya kirim linknya Bu ya. Oh iya, iya Pak. Itu Ibu tinggal mengikuti di panduan aja Bu. Di panduan jelas banget. Jadi seperti tadi kayak yang komen prom itu, kita tinggal Iya. uh, ikutin aja langkah-langkah di panduan itu. Masalahnya di sini belum kebuka, kalau nggak salah udah kebuka atau belum tugas 3. Tugas 3. Oh, udah kebuka ya. Nah, misalkan ini nih, ini panduan praktik nih Bu nih. Ya, kita coba cek ya. Nah, ini kan sudah install paket tracer nih. Bentar. Nah, ini kan udah install nih, paket tracer udah ada penjelasan. Nah, paket tracer dari mana? Ibu silakan download di sini, di chat yang sudah saya kirimkan. Oh iya, iya. Ya, itu di-download dulu. Nah, downloadnya yang mana? Yang ini Bu, yang bawah Bu. Yang pakai tracer ini. Nah, Yang tampilannya sembilan seperti titik ini. nol nol. Oh, oke. Ya, tampilannya nanti seperti ini. Ya, berhubung ini Hmm. saya harus install ulang karena apa namanya, loginnya dia tidak bisa masuk gitu ya. Biasanya ini bisa langsung saya gunakan. Ini dia minta login. Nanti Ibu juga sama. Jadi Ibu daftar dulu. Kita coba pakai yang guest. Oke, saya coba jelasin aja pakai yang guest ini kira-kira gimana. Nah, kalau yang guest login dia mengarahkannya langsung ke halaman web ini. Apa namanya? Di NetAccount-nya atau pakai tracernya. Nah, nanti kalau misalkan Ibu udah berhasil apa namanya? Install, jadi tinggal nanti ikutin panduan yang di sini. Iya, iya. Tadi. Iya, bentar. Nah, ini coba saya tulis dulu. Nah, ini malah error. Jadi halamannya terputus gitu. Kita
Nah, ini sama terputus juga. Jadi ini kendalanya di saat login nih, Bu. Nah, ini kalau login user dia muter terus, makanya ini saya coba install ulang lagi. Gitu. Nanti saya akan jelaskan saat pertemuan nanti di web 3. Gitu, Bu. Oh iya Pak. Iya. Oh ya, Silakan nanti ya baik diinstal Pak. aja dulu, Bu, yang tadi saya minta download untuk yang link ini. Berarti itu nginstalnya di dua komputer ya Pak? Enggak, di Kalau satu komputer. oh di satu saja kan itu Iya, tugasnya di kan yang Ibu gunakan pakai. sekarang, install di situ. Oh Iya. iya iya Nanti iya. Ibu tinggal mengikuti panduan ini, panduan di sini. Iya Pak. Mana tadi? Panduan tugas 3 ya? Iya. Iya. Jadi itu ada juga paket resepnya ada, itu ada Hmm, sebentar biar iya. sekalian dulu ya. Nah, ini di aktivitas belajar 12. Nah, ini tugas 3. Panduan tadi. Nah, yang tadi ini, Bu. Jadi pas Ibu sudah selesai install, tampilannya sama seperti yang saya klik nih. Ikonnya seperti ini, Bu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini. Jadi ini penjelasannya semua, perintah-perintahnya. Kemudian ini ada penjelasan yang tadi di bawahnya, menu yang akan digunakan. Nanti caranya, Ibu tinggal klik, misalkan kan ini switch nih. Kan ini ada tulisannya nih switch. Klik, Ya. ditahan, simpan ke atas. Gitu. Iya iya iya. Ya, visi juga sama. Klik, tahan, simpan ke atas. Ini ada penjelasannya semua. Nanti kita kupas habis deh di web 3 karena pembahasan materinya untuk hari ini itu sampai ke 11 gitu. Kita ikutin aja lah aturan dari UTN-nya aja gitu Bu ya. Iya iya. Baik. Ya. Ada lagi mungkin dari Ibu Sudah itu Irmawati? cukup. Ya, mangga. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Oh iya, baik-baik. Baik, jika tidak ada, saya akhiri dulu Bu ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Bu Majawati dan Hikmawati telah menghadiri kaitannya dengan kegiatan web 3, web 2, 3 ya. Web 3 nanti kita akan ketemu lagi di web 4 untuk membahas terkait dengan tugas 3-nya, terkait dengan apa namanya revisian tugasnya yang harus dikerjakan, kemudian terkait dengan apa namanya pembahasan paket tracernya secara keseluruhan. Mungkin itu saja, jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menyampaikan materi. Sampai jumpa lagi di web 4. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat Makasih ya malam Pak. semuanya, terima kasih. Mangga.